saya terinspirasi dengan tulisan Pater Stetupen. Dia bilang begini, Lembata ini negeri kecil tapi salah urus. Salah urusnya di mana? Mungkin juga cara kita berdemokrasi. Berdemokrasi caranya seperti apa? Mungkin datang hanya bisik-bisik saja. Karena dia berkeluarga jadi dia harus pilih Yoki, tidak boleh. Demokrasi tidak ajarkan seperti itu. Karena Yoki itu saya punya ponakan, pilih dia tidak boleh. Pilih Yoki itu kalau dia punya gagasan, dia punya ide, dia punya konsep. Karena DPR itu dia harus memiliki 3 hal ini penting. Kenapa penting? Supaya dia boleh menjadi seorang wakil rakyat yang representasi. Bapak Mama sekalian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah pusat mengharapkan DPRD yang adalah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, dia mesti mengoptimalkan dia punya 3 fungsi itu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Kalau sekedar menghafal menyebut, saya pikir kami 112 orang ini bisa luar kepala ya. Tetapi bagaimana mengaktualisasi, bagaimana memainkan 3 peran ini, itu tidak segampang kita membolak-balik telapak tangan Bapak Mama sekalian. Saya mau beritahu, hari ini saya berusia di partai itu 17 tahun. Tadi di kampanye bersama tadi saya beritahu, usia saya kecil. Tapi kalau dari usia berpartai 17 tahun, kemarin saya daftar itu usia saya 16 tahun. Dan hari ini saya punya usia di 2024 17 tahun. Itu waktu yang tidak gampang. Saya digembleng, saya diterpa dari anak tangga paling bawah. Secara organisatoris, Partai Golkar pasti mencatat setelah Fesmano sebagai ketua Golkar Kecamatan Nubatukan, mantan almarhum Bupati Ande Duli Manuk punya anak, dia geser kepada Pak Petrus Gero, geser ke Pak Fargo Krofa yang sekarang sudah SN. Yang keempat saya, Yosep Kia. Karena itu tadi saya luruskan di teman-teman sekalian, jangan sampai lihat saya orang baru. Saya ini orang lama, hanya karena dinamika yang begitu kencang, saya hari ini sebagai pengurus Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur yang membidangi koperasi dan pariwisata. Saya bukan tadi malam mimpi enak, saya panggil Bapak mari dampingi saya, kita pergi daftar di KPUD. Setelah menjalani Via Dolorosa itu, kerikil yang berbatu pernah saya lalui, sehingga hari ini mereka bilang Bapak mengerti. Iya, saya paham karena saya pernah menjadi pesuruh, saya pernah menjadi babu di partai. Dan kalau hari ini saya punya peluang, saya katakan mungkin karena saya juga sudah pernah berdarah-darah. Dan itu saya sendiri lakoni.
Bapak Mama sekalian, saya mau menjelaskan 3 fungsi DPRD tadi. Fungsi legislasi. Semangat hari ini, kalau saya ikut produk peraturan daerah tentang ekonomi kerakyatan itu belum ada. Kalaupun sudah ada itu belum maksimal. Jadi saya bilang begini, nanti 12 Oktober 2024 usia peraknya otonomi lembaga. Coba kita kembali melihat perjalanan ini. Itu artinya sudah 25 tahun dan kita punya transfer pusat ke daerah itu tidak sedikit. Dia tidak kurang dari 19 triliun. Nah, 19 triliun ini Bapak Mama sekalian, ini sepanjang kita menuju pesta pera. Otonomi kita ini 25 tahun ini. Dan anggaran itu dia selama 25 tahun dia sudah masuk 19 triliun. Makanya kalau saya lihat Vidi, saya datang dan saya lihat saya menang. Kenapa? Karena saya telah melakukan riset. Memang pembangunan ada, kita bukan orang kiri, ada, tetapi ekonomi kita ini bukan dia lesu, tapi dia mati. Dan ini harus kami semua turun gunung, kumpul orang tua yang mengerti ini, bertahu bahwa kami punya konsep itu ini. Yongki punya konsep, Yosef Kia punya ide adalah ketika dia di sana dia memainkan peran legislasinya untuk membentuk peraturan daerah tentang pemberdayaan UMKM. Ada yang gugat saya kemarin, saya bilang kalau dia gugat, buka itu peraturan daerah Wali Kota Pelopor nomor 1 tahun 2021, implementasinya sudah terjadi di kabupaten sana, saya tidak karang ini soal nurani. Mungkinkah saya adalah bagian dari aktivis koperasi yang hari ini mengurus orang-orang kecil dan saya bersama orang kecil sehingga suara hati saya menyentuh di situ? Bukan. Kalau ada yang senggol-senggol seperti ini memang politik, tetapi saya punya suara nurani hari ini karena saya lihat kota-kota kita ini mati. Kenapa? UKM dia tidak aktif. Kalaupun sudah ada peraturan daerah mungkin belum maksimal. Kalau dia tidak maksimal, itu kenapa? Soal isi kepala. Saya bilang pemerintah mereka ini pintar semua. Kalau kita 112 orang yang maju ini mengandalkan hanya sembako, mengandalkan rumah murah, Jokowi punya bantuan 1 juta rumah murah itu juga dia bilang nanti pilih, nanti kami usah. Ini bohong ini. Tidak boleh. Ini bantuan pemerintah tidak boleh dikapitalisasi. Ini kita harus turun jalan, kita omong mereka. Tidak boleh. Kalau politik gaya-gaya seperti ini, itu kita melahirkan pemimpin-pemimpin di tahun 2024 model apalah. Tidak boleh. Bapak Mama pilih karena dia punya kapasitas dan dia punya kemampuan. Di anggaran, tadi legislasi, anggaran. Saya mau beritahu begini. APBN kita hari ini 3.200 triliun. Provinsi punya itu 5 sampai 6 triliun. Lembaga punya itu 800-an miliar. Dengan mekanisme posturnya dibagi dalam 3 bagian, 40-40 dan 20. 40 itu belanja modal dan 40% itu belanja aparatur atau belanja pegawai dan program dan kegiatan, dan 20 itu belanja pendidikan, dan 20 ini tidak bisa dikotakan.
Nah, sebagai seorang calon anggota DPRD mesti dia tahu ini postur APBD Kabupaten Lembata. Kenapa? Karena di sana dia akan memainkan politik anggaran. Saya sedang tidak mengatakan hari ini mekanisme tata kelola penyelenggaraan keuangan daerah itu porsinya lebih besar di belanja aparatur, tidak. Tetapi kalau kita lihat secara kasat mata, barang ini kita harus sisir dulu. Kita sisir untuk bawa ke mana? Kita bawa ke petani, kita bawa ke UKM. Karena saya lihat memang hari ini saya juga merasa agak sedikit tidak nyaman karena soal pencitraan kami yang caleg-caleg hari ini buruk, karena ada sebuah kekesalan, penolakan bahwa ini mereka sana hanya kumpul harta. Dan ini kalau pilih orang karena ada motivasi karena dia bantu ini bantu itu, kita tidak bisa bergabung. Karena bergaining di DPR itu adalah kapasitas dan kapabilitas, Bapak Mama sekalian. Saya ini staf ahli DPRD itu 2014-2016 pernah jadi staf ahli. Sehingga bicara anggaran ini kami biasa buat juga baca. Artinya saya punya sedikit pengalaman ini, dan saya melihat memang ada ketimpangan di sini. Kalau hari ini jagung-jagung mati, mesti kan kami turun bawa isu itu. Kalau jagung-jagung mati ini nanti konsep kalian itu apa? Dan ini Bapak Mama sekalian, sekali lagi saya mengingatkan, kalau 112 orang ini kami semua turun gunung dan kami memainkan demokrasi ini dengan baik dan benar, bakalan Lembata ini dia pasti main. Saya kemarin di Lamahora saya bilang saya datang di sini, saya tidak boleh, saya ada dengar bilang di sini ada kawasan-kawasan caleg tertentu, tidak boleh. Kita ini bukan caleg di Lamahora, caleg di Beluwa, caleg di Boloklaus, tidak ada ya. Kita ini adalah caleg dapil 1, kalau terpilih itu menjadi anggota DPRD Kabupaten Lembata. Masih sebagai caleg sudah membangun dikotomi kayak gini, masih sebagai calon saja sudah membangun pengkotak-kotak. Apa yang kita bisa harapkan ini? Tidak boleh. Dan hari ini saya bangga kepada abang saya Yani Langodaya boleh bersama saya di dalam satu forum ini. Politik itu harus dimainkan seperti ini. Saya bilang saya punya isi kepala ini sangat siap. Jadi belajar banyak di tim sukses belajar di sebelah dengan caleg-caleg, datang tabu gugat saya punya konsep. Ini baru bajingan. Tidak penting dukung Yongki, dukung Abang Yani atau dukung siapa, kita tidak boleh saling membuang muka. Demokrasi tidak ajarkan seperti itu. Kalau ada gaya-gaya seperti ini, kita harus segera menasihat. Walaupun saya kecil, kalau dia orang tua juga dia punya berlaga demokrasi, saya nasihati ya. Tidak boleh orang tua. Tidak boleh. Politik itu harus dimainkan dengan sukacita dan riang gembira. Politik itu dia tidak boleh mengajarkan kau di sana, saya di sini. Kemarin kita ngopi bareng-bareng, lalu tiba-tiba kenapa tidak sama-sama lagi? Karena politik. Karena itu dia pilih orang lain, tidak boleh. Ini juga salah satu bagian. Step Tupen bilang apa?
negeri Lembata ini kecil tapi salah urus. Mental itu penting. Jadi hari ini kalau melihat saya punya kemampuan, kapabilitas, saya tidak pamit orang tua. Jangan pilih, ama belajar lagi dulu. Tapi bilang bisa ama, pilih, itu bakalan tidak rugi. Dan saya pastikan tidak rugi. Tidak rugi. Karena saya punya militansi, saya punya semangat juang hari ini. Yang urus babi baru maju ini. Urus babi, jual babi baru maju. Ini anak ini. Ini artinya dia punya ketulusan ini sampai pada tingkat mana? Tahun kemarin 156 ekor, tahun ini dia 71 ekor, beranak 8 ekor lagi. Jadi saya bicara UMKM, saya sudah buat. Saya bilang tim saya itu dia bekerja 2 kaki itu kecil. Karena semangatnya kami itu sah. Tidak ada yang neponet. Karena saya bilang mereka, saya punya uang tidak ada, tapi saya siap, saya punya isi kepala. Saya ini bagaikan produk. Anda itu marketing, kamu jual ke sana. Kalau saya tidak laku, saya kembali atur saya punya brand dulu. Jadi bukan tim sukses yang menjadi produknya, salah. Yang pelaku itu menjadi marketingnya, salah. Ini soal isi kepala, Bapak Mama sekalian. Saya tadi di kampanye barengan saya bilang saya berharap Pak Ketua Golkar yang adalah sama-sama kita caleg ini, DPR RI nanti kita pilih. Mereka boleh berpikir ada standarisasi caleg, pakai seleksi, tes isi kepala, jangan sekedar maju. Saya juga rasa tidak percaya diri. Sekolah capek-capek dapat sarjana, antri 17 tahun cari pengalaman dulu, datang saya dengar anak-anak yang baru bergabung di partai juga, baru bergabung tapi isi kepala ada baik. Ini isi kepala tidak ada. Orang tua sekalian bukan pelaku dalam gawean ini. Saya pelakunya memang. Karena itu saya rasa minder juga, Pak. Wih, anak ini lumayan lah. Tapi dia maju dengan orang yang ini ya. Level kami sama caleg. Tapi beda isi kepala. Tapi itu orang tidak lihat pada dalam urusan ini. Yang orang lihat adalah uangnya. Maka saya bilang kemarin, kalau pilih caleg yang dia bagi 500.000, Bapak Mama sekalian, saya bilang caleg Golkar kamu dengar. Kalau kamu bagi-bagi uang kamu ingat, 500.000 itu kita DPRD selama 5 tahun atau selama 60 bulan, dia bagi 60 bulan, 1 bulan itu dapat 8.700. Mau? Ini tidak boleh. Apa sedikit dia bilang foto KTP kumpul. Saya bilang itu kalau dia tersalah, dia buat beri pinjaman pinjol di sana, kamu mau buat apa? Iya. Jadi spekulasi boleh spekulasi, tetapi jangan keterlaluan. Lebih bagus you turun omong. Kau punya modal uang sedikit, kumpul orang tua mereka, omong kau punya konsep. Nah, kalau kau punya konsep tidak ada, buat gelar diskusi supaya orang tua kasih konsep. Pensiun mereka itu jago. Karena mereka adalah mantan-mantan pensiun yang kemarin juga mereka kelola juga mantan-mantan DPR. Karena mantan-mantan DPR mereka tidak mengerti banyak. Saya yakin Bapak John, Bapak Pit, Bapak John, Leo sama pasti kemarin mantan DPR tidak punya isi kepala. Bapak ini kan ada regulasi. Oh begitu kan? Dia mengerti apa? Kan Google belum ada, Android tidak ada kan begitu. Iya amat betul. Bapak Paulus, ini soal spekulasi. Nah kalau dia punya spekulasi data-data saja ini
Saya selalu bilang di mana-mana, ASN itu mereka profesor semua. You boleh sarjana Pak, tapi mereka bekerja di bidang itu sampai 36 tahun, 37 tahun baru pensiun. Jadi kau masuk kau buat gara-gara, dia bilang kau gara-gara, tapi otak juga kosong bos. Ya. Saya ini mantan staf ahli DPRD. Ketika DPRD dia kasih ketok tombolnya, kami di ruang sidang, ini ASN, KSO mereka. Bang Tua tidak mengerti. Saya dengar. Dan bukan saya pakai mengarang. Kantor DPRD masih di sini, dia belum bergeser ke Lampung. Tapi kita mau bilang apa? Memang ini soal isi kepala. Kalau pun cari suara, kita pilih dia karena sembako, pilih dia kasih rumah. Memang otaknya juga nanti sembako dengan rumah. Iya, iya. Memang urus daerah ini tidak gampang. Jadi saya ini selalu, kalau saya punya motivasi maju, itu 2014. Bapak Umar